Iya, opa. Ngoni memang aduh kasihan tuh kukis sadap-sadap. Ngoni udah bagiin kertas, oh haleluya. Ada orang Manado cepat kemari. Masih banyak yang bagus ini. Oke, sekarang apa Mongol mau ngapain? Hah? Mongol stand up? Mongol mau ngapain? Mongol sekarang Mongol pejatah. Bukan Om Harvey mau nyanyi dulu. Sekarang Mongol, oke. Shalom. Ulang tahun identik dengan sukacita. Jadi ini boleh loyo-loyo. Shalom. Asik. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Roni Immanuel. Roni artinya kepala, Immanuel artinya Tuhan besertaku. Jadi nama saya artinya adalah seseorang yang keras kepala tetapi disertai Tuhan. Gagah. Teman-teman yang foto kasihan tuh tamu di sebelahnya ada palia karena ngoni belakang. Pindah jangan sampai Tuhan panggil. Mondok. Soalnya ada Pak Kapolda, ada Pak Kajari, ada tamu-tamu yang lain. Soalnya ada palia pemongol kegantengan yang tidak biasa ini. Satu hal yang pasti Bapak Ibu semuanya, saya bangga bisa ada di Manokwari. Berarti saya adalah stand up komedian Indonesia terbaik yang sudah keliling Indonesia. Luar biasa. Ternyata kemanapun saya pergi ada Manado di situ sayang. Aduh, ternyata di Manokwari lebih banyak. Mana orang Manado? Asik. Jangan pulang semua Desember saya. Kalau cuma bawa 10 juta kurang itu beb. Saya orang Manado, kalau Desember nggak pernah pulang Manado karena kalau pulang Manado, aduh, tergenapilah Matius 1 ayat 1 sampai 27 silsilah kelahiran Kristus. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub. Jadi semua mengaku mongol pe saudara, oma pe adik, oma pe adik pe anak, oma pe kakak pe anak, sabar rumah begini. Dulu ngenapi oma di kita pe oma sama-sama perang, semua mengaku saudara karena so artis. Tetapi Bapak Ibu saya kasih tahu buat Bapak Ibu proses saya menjadi artis tidak segampang yang orang bayangkan. Saya 9998 ke Jakarta, target utama mau sekolah pendeta. Papa saya adalah Direktur APDN Sulawesi Utara. Mongol Papi jabatan terakhir di provinsi asisten 3. Ditarik oleh Pak Habibie ke Jakarta untuk dipersiapkan menjadi Dirjen Dalam Negeri, tetapi Tuhan berkehendak lain. Kita Papa lantik hari Senin, meninggal hari Kamis. Jadi katut santai itu. Kakak pertama anggota DPR RI, kakak kedua kerja di Bank Sulutgo, Mongol artis. Dari 3 bersaudara yang paling kaya kita. Jadi saya adalah stand up komedian asli dari Sulawesi Utara yang sampai hari ini masih warawiri. Hari ini saya ada di Manokwari, besok pagi harus balik ke Jakarta. Karena jam 12 lewat 10 saya harus terbang ke Yogyakarta. Ada pelepasan taruna di Akmil di Magelang. Pulang dari Magelang, pulang dari Jogja langsung ke Jakarta. Karena harus terbang ke Manado jam 9.40. Ada bisa sambut Kapolres Bitung. Di Bitung balik lagi ke Jakarta di besok. Jadi Mongol untuk bulan-bulan ini tinggal di pesawat. Jadi kalau ngoni tanya Mongol alamat di mana? Batik Air kursi 3 Alfa. So di situ kita duduk. Jadi terus tadi kan hari ini kita mengalami musibah kecelakaan pesawat Lion Air JT610. Mongol cuman menghimbau buat teman-teman yang saudara-saudara yang ada pada malam hari ini, ayo sama-sama kita mendukung pemerintah. Sebaiknya tidak usah muatin foto atau apapun tentang kasus Lion Air di media sosial kita, karena takutnya itu bisa hoax. Karena ada beberapa video yang masuk ternyata itu bukan kecelakaan pesawat yang sekarang, itu beberapa tahun yang lalu. Nah sedangkan pemerintah sekarang sedang membasmi yang namanya hoax. Alkitab berkata Ulangan 20 ayat 19, janganlah pernah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Berarti Tuhan pun larang ngoni bakar lota. Gitu.
Alkitab kan so bilang, janganlah pernah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Orang Manado bilang bika, bibir Carlota. Ini boleh lihat ibu satu pakai cincin, dua ribut di belakang, aduh ya di belakang dong, ya. Sampai Tuhan datang begitu terus tong hidup. Yuk sama-sama torang menjadi warga negara yang baik. Besok tolong akan pilpres, siapa yang terpilih jangan ribut orang. Setuju? Mana mau pilih siapa, mau pilih nomor 1 kek, mau pilih nomor 2, itu adalah urusan dan tanggung jawab Anda. Mar jangan bikin hoax, karena itu Tuhan marah. Karena hoax nanti cenderung fitnah, Tuhan larang fit. Dalam hukum boleh masuk penjara, sama dulu potong lidah. Ngoni mau pilih mana? Kita jangan, kita pekerja kasihan bermain lidah. Kasihan kita, kasihan ini kalau so baptis, kasihan mulu belum masuk. Jadi kasihan orang baptis ikan mas, badan masuk mulu di luar. Jadi ada orang bilang, mongol baptis ulang Josewa kolam, nya usah jo sayang. Wastafel jadi, orang kok cuman mulu. Gitu. Saya adalah stand up comedy satu-satunya di Indonesia yang pernah tampil di 2 presiden Indonesia, dari Pak SBY dan Pak Jokowi. Saya adalah stand up komedian yang pernah sering diundang makan siang di Istana Negara, dan baju ini adalah baju yang pertama kali saya ketemu dengan Pak Presiden Jokowi di pinggir jalan. Jadi ini mau lelang. Nyandak tuh. Enggak kasih masuk kita mau telanjang. Jangan. Saya tahun kemarin diundang kembali, tahun ini diundang lagi ke istana. Mongol menolak, bukan sombong saya. Stres kalau makan di istana. Lebih sadap makan di sini. Ngana mau tambah 2 kali boleh. Di istana siapa berani tambah? Orang sampai siang protokoler bunyi, Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Bapak keluar, kita selamat siang Pak, sehat Pak. Tahu-tahu Pak Jokowi bilang, ayo kita makan bersama. Yang punya rumah beliau, yang ambil nasi paling pertama beliau. Dia ambil nasi 1 leper, dia berbagi 2. Stres kita di belakang, oh Tuhan sedikit kan. Tuhan, sayang makan di istana bukan beras 4.000 1 liter sayang. Itu pasti beras terbaik. DP ayamnya mungkin ayam mati 3 hari lalu. Nah mungkin sayang. Itu kualitas top, pasti yang terbaik. Ini dia ambil nasi setengah leper, dia berbagi 2. Saya sebagai orang Manado stres. Oh Tuhan, mau tahu di mana nih ikan? Sorry, saya orang Manado. Kami di Manado kalau ada acara pesta, yang kami ambil paling pertama itu ikan. Karena ikan cepat habis. Jadi ambil ikan baru tutu nasi. Nah ini di istana ambil ikan tutu nasi, nyata tutu karena nasinya cuma setengah. Nah ini mau tutu bagaimana Tuhan? Kayak di belakang teman bilang, "Mol, ambil 2 centong, ambil 2 lep." Oh, kalau soal makan sayang Manado nyak mau kalah. Hidup mati pesta orang. Jakarta Krismon, Indonesia Timur Kristus menolong. Iya toh? Orang lain kesusahan, orang di Manado sana, aduh, pesta terus. Saya orang hidup dari dia lahir sampai dia mati pesta. Mongol teman bilang ambil 2 centong, mongol ambil 2 leper. Pas leper pertama, nya ada pergerakan. Oh berarti boleh. Mongol pe ambil leper kedua, rupa ada AK-67 di kokang. Langsung tasnya pulang daripada mati gara-gara nasi. Biar selesai. Ini di istana ini untuk, tapi itu adalah pengalaman paling indah yang tidak pernah Mongol pikir. Jujur, dengan kondisi muka seperti ini, untuk ukuran Indonesia, muka Mongol adalah muka kriminal. Ya tuh, kalau teman-teman kepolisian so tahu Mongol pemuka paling pasal 363 KUHP, gitu. Pencurian di siang hari, jambretan, nyak cocok pemerkosaannya, cocok muka begini, nyak cocok. Palingnya kasusnya pencurian kasihan.
Tetapi satu hal yang pasti, kalau Tuhan yang atur, nggak ada satu manusia yang bisa membantah. Betul? Betul? Jadi Bapak Ibu percaya japa Tuhan. Mongol jujur, semalam di Jakarta jam 10 malam, masuk ke jam 11 saya telepon Juanita, saya bilang, Dek, Kak Mongol nggak jadi berangkat, soalnya gelap sekali, terus ada petir, jadi agak sedikit parno. Oh Tuhan, ciri dari kalapa kasihan cuma 2 meter meninggal, apalagi 35.000 meter dobet. Sebab pikir tuh, tapi Mongol diingatkan Tuhan, orang yang sayang nyawa akan kehilangan nyawanya. Betul? Jadi Mongol melangkah dengan pasti. Kalau memang Tuhan mau panggil, nggak usah tunggu naik pesawat, minum air putih pasti gen. Jadi Bapak Ibu pingin umur panjang, ingin umur panjang, coba angkat tangan yang ingin umur panjang. Bapak Ibu tahu rahasia umur panjang? Budek. Orang Manado bilang pongo. Kenapa? Karena orang budek dipanggil Tuhannya dengar. Iya toh, Mongol Oma di Manado mati 106 karena dia pongo. Saudari 70 Tuhan sepanggil Yohana, Yohana. Malaikat bilang, bos pongo dia, aduh mati. Jadi ternyata pong itu umur panjang. Tapi satu hal yang pasti, sampai hari ini saya masih berkarya. Besok ada undangan dari Danjen TNI, beliau bintang 3 Pak Aan Kurnia. Saya adalah stand up komedian yang paling pertama tembus TNI 2012. Saya menghibur Kepala Staf TNI Angkatan Laut waktu itu Laksamana Pak Marsetio. Sampai hari ini saya udah pernah menghibur Pak Gatot, saya udah pernah menghibur Pak Kapolri dari masih bintang 2 sampai sekarang. Don tanya, kok bagaimana Mongol? Semua aman, terkendali, yang ada orang dusu. Ya tuh, soalnya banyak stand up komedian abang-abang terhormat sekarang berakhir dikejar-kejar pihak berwajib. Kenapa? Karena melanggar etika yang udah ditetapkan. Saya orang Manado, saya belum pernah bawa materi tentang orang Batak. Orang Manado jo sayang, karena kita orang sana. Kita tahu Manado kelakuan sayang. Ya tuh, semua dekat Desember 5 jari 7 cincin. Tanggal 10 Januari semua antre di Pegadaian. Soalnya mau bayar utang, ada beli beras, ada beli babi 2 kilo. Yaitu orang tanya, Mongol kenapa orang Kristen suka makan babi? Ini hanya khusus yang makan babi. Kenapa kekristenan harus makan babi? Karena Yesus mengusir setan di Gerasa. Itu setan masuk di mana? Berarti babi ada apa? Mana makan babi, mana makan apa? Makan babi makan setan. So itu di mana kota makan babinya ada setan muncul. Karena sotang babi itu orang di Manado nggak pernah terngesot, nggak pernah ada pocok. Karena coba pikir, jangan kantoran tempe oma don ceke. Gitu kalau mau soal kita mati soal makan, saya boleh jujur, Mongol Oma beneran meninggal 106 10 hari. Ini dari mama pe papa, dari mama pe mama umur 100 tahun pas. Tiup lu kue ulang tahun, orang sangir Mongol Oma, dia bilang, Oma mau tidur nih, jangan ganggu. Ternyata beliau dipanggil Tuhan 100. Mongol tanya, apa rahasianya boleh sampai 100? Oma bukan dia jawab, dia balik tanya. Oma mau tanya apa? Oma hidup sama perang. Oma lagi buang air, tahu-tahu ada bom. Oma mau cebok kalari. Coy, tak 19-12 lagi perang, ya toh lagi buang air, tahu ada bom. Sekarang mau tanya Pangoni, Oma mau cebok kalari. Dan Oma Mongol ternyata lari saya. Dia bilang, ih Oma jorok. Biar jorok, yang penting muncul ngana. Karena kalau Oma bacebo Belanda tembak, matinya ada penerus. Di satu sisi ada benernya Bapak Ibu. Terus cuma permasalahan Mongol tanya, kok bagaimana Oma cuci?
Bikin oma lagi buang air, tusuknya ndak cuci, oma lari. Terus sampai di ujung oma cuci bagaimana? Oma cuma menjawab begini, sayang, selama ada daun pisang semua aman terkendali. Sayang, kita boleh jujur ya. Kita pernah coba waktu Jamnas Pramuka di Cibubur pakai daun pisang. Tuhan, 1 lembar tarabe, 3 lembar tarabe, sampai 15 lembar koyak semua tarabe tak buka. Kita langsung lihat kejuai, berarti ini oma dulu berapa lembar. Dan masalahnya kita orang Indonesia ada apa-apa kena di tangan, di jari, pasti dicium. Betul kan? Kenapa dicium? Itu so tahu tadi tak kena daun pisang dah. Aduh, tapi santai. Saya punya teman ini, bapak-bapak yang sebelah sini pasti bapak-bapak pejabat tahu, kami di Jakarta standar hidup itu standar hidup sehat. Tidak sembarang gorengan yang kami makan. Tidak boleh makan gorengan yang digoreng pakai minyak ini, nanti akan jadi begini, akan kena kanker. Yang boleh makan ini harus jangan makan nasi putih Mongol, bagus nasi merah. Kita langsung bilang, oh nih bodoh, lebih sedap nasi kuning. So lengkap ya, ada ikan, ada telur, kok cuma nasi merah nggak sedap. Itu mau ngapain, mau ribet? Orang belajar sejarah, Jenderal Sudirman kasihan diprediksi meninggal cuma 2 minggu usianya karena mengidap penyakit TBC. Tetapi kalau Tuhan izinkan dia nggak meninggal sesuai rekomendasi dokter, santai-santai itu. Sampai Indonesia merdeka beliau masih hidup, padahal katanya cuma 2 minggu. Sama dia Mongol Oma. Hidup perang saya. Di dekat Mongol. Duh, artis sekarang makan serba sehat. Kenapa ada tamang umur 42 so stroke. Mongol Petama di dekat Mongol Peruma di Jakarta makan di tong sampah belum mati-mati sampai sekarang. Yang hidup sehat justru di rumah sakit, yang makan di tong sampah justru sehat. Kenapa? Karena ribet dia yang hidupnya sehat. Harus makan ini, harus makan itu, makan ini, makan itu. Kami orang ngado justru nyak pikir ceke di pesta mana ada, kalau ada makanan saudara itu sayang. Ya tuh, coba ada orang mati, bantu biar boleh dapat bungkus. Karena budaya yang selalu dipegang teguh oleh orang Indonesia Timur, katakan ampas suku yang tidak diundang oleh Tuhan Yesus di saat memberi 5.000 orang. Orang Manado, orang Papua, orang Ambon, orang Batak. Ampa ini dia undangnya ndak ada 22 bakul. Dong bawa pulang semua force mokol. Jadi mau apa lagi susah? Hidup dibuat susah karena kita Bapak Ibu, nggak usah susah. Saya main film, saya adalah orang Sulawesi Utara yang main film paling banyak sampai hari ini. Saya sudah membintangi 38 film layar lebar, 2 film tembus festival internasional, yang satu festival film Cannes di Prancis, itu Mongol, Rio Dewanto, dan Titi Rajo Bintang di pemeran utama. Film yang kedua, film pertama Mongol, film horor judulnya Bidadari Pulau Hantu, itu tembus festival film horor di Thailand. Semua film dari 38 film, 2 Mongol jadi laki-laki, DP 36 jadi bencong. Cuma nih Pak Uni kasih cuma 2 kita jadi cowok, DP 36 bencong oh Tuhan. Di komik 8 jadi Sailor Moon, lu pakai rok dan stocking, jadi Wonder Woman. Terus di saat film itu tayang cuma 2 minggu, DP penonton 1,6 juta penonton, Mongol beli Ferrari. Udah, DP minggu depan tiap hari pendeta telepon, Mongol kamu anak Tuhan, jangan bikin malu Tuhan. Pilih karakter yang memuliakan Tuhan, jangan jadi bencong, bikin malu gereja. Jadi pendeta kita veto, no kasih pulang kita perpuluhan. Kita perpuluhan ngana ambil, kita jadi bencong ngana marah.
Ngana minta itu perpuluhan kita dapat dari bencong. Si pulang jo sayang itu biar aman. Masa orang jadi bencong jong mau marah itu kan cuman karakter film. Saya juga anak Tuhan. Saya Kristen. Saya stand up comedian selalu ngomong di TV saya beragama Kristen. Ini agama saya. Saya nggak pernah mau ribut tentang agama. Ngapain ribut, orang masing-masing punya konsep yang masing-masing. Orang harus jaga Indonesia ini berdiri dengan Pancasila sebagai landasannya. Amin. 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 Yang ribut saya santai-santai jo. Indonesia masih bagus sampai hari ini. Iya tuh. Yang bangga jadi orang Indonesia coba tepuk tangan. Yang percaya Indonesia negara kaya coba tepuk tangan. Mongol kasih tahu penghuni Indonesia negara kedua batu bara terbesar di dunia. Negara pertama penghasil ikan tongkol dan tuna terbanyak di dunia. 5 negara penghasil emas, Indonesia salah satunya. Cabai terpedas kedua di dunia juga dari Indonesia. Itu kalau orang sini bilang rica. Cabai paling mahal juga dari Indonesia itu cabai-cabean. Sekarang dulu 300, sekarang 500 lebih. Sudah boleh tawar nih. Apalagi semua loh, kayu terbesar nomor 2 di dunia. Setan pun Indonesia negara dengan setan paling tinggi sekolahnya di dunia. Cuman Indonesia ada setan sarjana. Itu DP nama Suster Ngesot. Karena sebelum dia jadi setan sempat kuliah di Akademi Keperawatan. Jadi Suster Ngesot S1 saya. Semua keren, pasti keren. Tapi kita harus akui juga ada yang kurang keren dari bangsa kita. Pertama, Indonesia dinyatakan sebagai negara terjorok di dunia dalam hal ngupil. Kalau bahasa orang Indonesia Timur, ambe tai idong. Orang bule itu ambe, dia langsung buang. Indonesia ambe, dia gulung. Siapa ngoni gulung? Orang ada bilang itu caparuni sayang jorok itu. Digulung begini. Mongol pernah ketemu orang, Mongol tanya, "Kenapa digulung, brother?" Mongol enak tahu, becek kering loh. Ih, jorok itu masa tai dong anak bikin begini. Terus di mana joroknya? Buangnya. Orang bule diselepet begini, orang Indonesia dia titip. Di mana boleh dia titip? Dia titip. Di bawah mimbar lah dia bagi, di daung dia bagi. Bahkan di tamang pe baju pun dia bagi. Ini jorok. Kedua, Indonesia negara terkepo di dunia. Kepo itu artinya rasa ingin tahu. Buktinya di mana? Prancis bom. Kan di Prancis kemarin mau meledak toh, DP penduduk hilang, mengungsi semua. Indonesia sayang beda. Sarina meledaknya tunggu 15 menit full jalan Tamrin. Kenapa kasih yang polisi mah coba kuku tembak orang sotanya yang mana dong, mana dia? Oh Tuhannya, takut peluru datang kemari kan? Tiara, oh Tuhannya. Indonesia begitu celia, ada rumah kebakaran bukan telepon polisi atau pemadam, dia selfie. Kalau dia kirim di Facebook, ada rumah kebakaran di jalan sayang sokalar tuh rumahnya ada sisa. Harusnya telepon pihak berwajib, jangan karena selfie atau siaran langsung. Aduh, semoga cepat padamnya. Saya nggak nanya telepon, bagaimana mau mati tuh api. Sama juga anak-anak muda. Anda mau pengen kelihatan anak muda gaul, bukan berarti pakai narkoba. Setuju? Adik-adik, kamu mau ini kasihan di dunia artis. Jebakan kami tinggi kalau soal narkoba. Tetapi puji Tuhan, kamu mau sampai hari ini so turut tes urin di Polres Jakarta Selatan, kamu mau bebas narkoba. Baroko aja kamu mau nyanda. Orang tanya kenapa nggak ngerokok? Karena firman Tuhan berkata, siapa yang mengeluarkan asap dari mulutnya, kekejian di mataku. Namanya baroko, asap keluar dari mana?
dari mulu. Kok ada orang bilang begitu? Kalau begitu di biasa kita talang mau hilang no itu. Itu jadi santai Bapak Ibu. Mau jadi anak adik, fokus sekolah aja dulu. Iya tuh, sekolah kejar tuh sarjana. Karena kalau Anda sarjana, cewek 7 yang ikut pasti. Tapi kalau Anda cuma lulus SMP, oh Tuhan. Apalagi kami orang Manado, kalau cuma lulus SMP, bapikul kopra di pelabuhan. Bukan melecehkan pekerjaan, tetapi orang tua punya target tinggi kasih yang kortoran. Orang banting tulang cari duit untuk sekolahin kita. Nah kitanya yang tidak menggunakan kebaikan orang tua justru jadi yang enggak bikin malu. Sekarang mau ngopi mama sanang di Mongol. Biar sonya PNS mari bilang puji Tuhan tiap minggu mama doi. Hari ini mama sudah ditransfer 4 juta karena setiap kali perform memang mama pejata 4 juta karena materi paling banyak untuk stand up tentang beliau. Saya kalau stand up selalu mama yang jadi materi. Kita nih mau orang lain pe mama kan dusu di peda. Nih baik tapi mama aja tak tahu mama pe kelemahan apa. Ya toh karena Mongol pe mama orang Manado cantik sekali. Kalau bahasa Belanda vermoi. Waktu muda dia tak alis. DP alis gagah sekali. Sekarang 173 tuh alis dulu di sini dia turun setengah senti. Oh Tuhan. Jadi buat ibu-ibu Anda pingin cantik alis jangan dirubah kasihan. Karena kalau tato alis menderita di umur tua. Dulu di sini, sekarang turun setengah senti. Jadi mama kalau ke gereja hidup dari jam 5 di es batu. Oh Tuhan sociri, oh Tuhan marah-marah. Yang salah siapa? Yang salah dia. Kenapa muda tato? Kita harus ingat makin tua kulit itu makin turun. Duh, ternyata pakai es batu, bisa mengembalikan alis yang jatuh kembali ke posisi yang sebenarnya. Tapi kasihan Mongol mama pejare keriput. Di 6 jam di es batu akhirnya keriput. Orang setengah jam aja keriput sejari-jari. Kok dia ke gereja di GBI Glow. Di Tamrin Residen. Dia ke gereja dia lupa gereja Pak. Folding AC. Lagi nyanyi sebab Tuhan baik. Ibu Sabda bilang, Bu alisnya turun lagi. Ternyata alis yang kena es batu nih boleh kena AC dia turun ulang ke bawah. Jadi mama belum ibadah selesai mama pulang sambil baba veto. Oh Tuhan dapat tahu kita alis. Sekarang mama gereja di GKI. Mama sekarang gereja di GPIB benarnya di GPIB Immanuel di Muka Gambir. Jadi kalau dia duduk di sebelah pintu masuk karena AC karena angin. Enak lebih alis 7 jam sekarang. Mama Manado bro. Mongol lagi nih ini kasusnya ini Mongol lagi di gereja di GBI Senayan City. Mami telepon, halo dek, mami di Sensi. Hah? Kok mami di mana dan ini? Aduh mami ada di muka toko jual tas Rupatika. Ternyata mama Mongol di muka toko namanya Bottega Veneta. Itu toko jual dompet DP harga paling murah 89 juta. Itu baru dompet. Ini mama bilang apa? Tas. Mama bilang di muka Bottega mau langsung teriak darah Yesus. Tuhan di muka toko DP harga rupa rumah. Terus orang tanya, Mongol kenapa nggak dibeliin? Bukannya Mongol nggak mau beliin for mama, tapi Mongol tahu Mongol pe mama orang Manado. Percuma sayang. Nana mau beli tas berapa puluh juta orang Manado pe isi tas pasti ada cucur, ada lalampa, ada ikan woku, ada cakalang fufu. Anda bayangkan tas 200 juta bobo anyir. Anda bayangkan tas 200 juta isi kukis cucur. Sayang kukis cucur 5 hari DP minyaknya habis-habis.
Jadi orang tanya tuh gimana Mongol? Mongol pinter, Mongol naik gojek langsung ke ambasador. Mami suruh nyusul, Mongol kasih dari 5 juta, Mongol balik lagi ke Senayan City. Pulang mama 20 tas. Karena di ambasador ada Bottega harga 300.000. Jadi yang penting mami nggak peduli dia asli atau nyanda, yang penting dia beli tas. Maklum sop 70. Itu ibu-ibu no. Sekarang lagi stres dia. Tadi dia bilang, "Dek, besok jangan pulang, tetap Jodi Manokwari, ada ternyata Mongol di Manokwari. Jadi jangan pulang, cuaca kurang bagus." Mongol bilang, daripada kita dapat tangka karenanya datang di Magelang, lebih baik biar jo kita berangkat, karena kita tahu janji Tuhan dalam hidup kita, rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan hari depan yang cerah. Amin. Amin. Pulang dari sini, hari ini terangkan ada banyak kegiatan. Jangan dulu pulang sayang. Terang akan bergembira bersama, ada Om Harvey. DP Suara dulu memang Om Harvey lagi ngetop-ngetop, Mongol kasihan masih baingus. Masih SD, masih belajar ini, Ibu Budi ini, Bapak Budi. Sampai ini hari kita ingin tahu siapa DP nama. Ada yang tahu nama orang tua Budi ini hari coba? Sampai Tuhan datang, nona akan pernah tahu siapa DP mama penama. Karena pelajaran sekolah cuman ini, Budi ini Bapak Budi, mak ibu siapa maksudnya? Ibu Yohana ke? Ya tuh ini ada penjelasan di dalam buku. Buat anak saya, buat anak-anak muda yang di belakang, jangan seks bebas. Setuju? Setuju? Setuju. Buat yang di sini juga anak-anak muda, jauhi seks bebas adik-adik. Karena pemerintah sudah punya program, perempuan itu untuk menikah harus usia standar 20 tahun, pria 25 tahun, akan melahirkan generasi emas. Nunggu masih 16 tahun so bunting, generasi apa yang muncul? Jaga kekudusan. Kamu ngolpe mama menikah umur 23 tahun, peraturan pemerintah umur 20 tahun, mama so lewat 3 tahun. Papa umur 31 tahun, harusnya 25, melahirkan anak begini. Kau bagaimana mau nih kurang? Lebih gila dari Mongol di pelan. Jadi jangan, hindari dulu, fokus dulu sekolah. Mongol kan yang stres kan bukan DP orang, DP otak. Karena Mongol matanya nggak minus, yang minus Mongol DP otak. So, itu kacamata di kepala. Karena ini lagi dikontrol, jangan dia gila. Karena mata silinder bukan minus. Buat bapak yang gede, besok diet bapak ya. Ya. Buat yang badan-badan gede, Om Harvey juga so boleh diet. Ingat baik-baik, syarat masuk surga ada 7. Syarat pertama kudusan, syarat ke-7 kekurusan. Kenapa? Karena Alkitab berkata pintu surga itu sempit. Dan ini godenya masuk cuma sampai pintu surga ya nyata lewat. Aduh. Orang tanya, ngana sendiri Mongol gode bagaimana bisa masuk? Tenang. Mongol pe papa Cina, ada orang dalam tuh orang saya. Tinggal telepon, kok di luar jemput, masuk Mongol. Aduh, tapi nggak apa-apa. Kalau soal hidup ini Mongol sampai hari ini puji Tuhan 7 tahun jadi stand up komedian. Orang tanya apa yang Mongol sudah apa? Saya adalah rental paling besar di Manado. Saya beli auto 37, beli cash. Bayar pajak memang berat. Ya tuh apalagi kasihan perpuluhan. Dulu waktu masih perpuluhannya cuma 190.000 karena gaji 2 juta. Sekarang jadi artis penghasilan 400 juta. Barat no kasihan tuh 40 juta mau bawa di gereja. Kita telepon ibu gembala, bu boleh 5 juta ju. Aduh barat tuh 40 ya.
Marta Mang bilang mongol beri yang terbaik buat Tuhan. Ding sakit hati tetap tong antar ke gereja oke. 2 minggu mongolnya ke gereja, di minggu ketiga mongol ke gereja, ibu gembala cincin baru, stres kita. Oh Tuhan tapi doa ini ya cincin. Aduh sakit hati dong Tuhan. Kita langsung bilang begini, aduh besok kita semua pindah agama, juga begini 10% tiap bulan. Tapi saya mau ngasih tahu buat bapak ibu yang hadir pada malam hari ini, di saat kasus itu terjadi, Mongol 4 bulan tidak ke gereja. Saya nih mau gereja, dan ternyata benar Alkitab berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Mongol sudah di Baal ternyata, lebih fokus ke harta, hilang sukacitanya ke gereja. Tetapi di saat yang tepat Tuhan tegur Mongol di pagi-pagi hari, sekali lagi doa. Tuhan bilang, cuman karena 10% ngana kasih ke kita, sekarang kita balas panganan. Langsung Mongol bilang, aduh jangan Tuhan, kalau Tuhan kasih tinggal ke Mongol, Mongol game point. Tuhan ajarkan ke Mongol, bukan soal jumlah engkau ku berkati, tetapi ketaatanmu itulah yang engkau ku berkati. Jadi jemaat yang hadir malam hari ini, belajar taat pada Tuhan. Amin. Dia yang ciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Otomatis kita hidup sebagai anak Tuhan, hidup indah Bapak Ibu. Kita tinggal mengembalikan apa yang Tuhan minta, yang Tuhan suruh kasih. Karena pasti Tuhan akan memberi lebih daripada yang orang berikan. Amin. Dan itu terbukti Om Harvey. Saya 7 tahun jadi artis. Puji Tuhan bertahan dalam dunia stand up itu gak gampang. Indosiar, Kompas TV, Metro TV menghasilkan banyak cara stand up. Tetapi kalau Tuhan ada di pihak Mongol, 7 tahun saya bertahan dan tetap stabil sampai hari ini. Amin. Beliau kita so ada auto di Manado 37 kita kasih rental. Orang tanya kenapa usaha di Manado Mongol? Karena ranmor di Manado rendah. Mau lari ke mana nana sayang, sebelah kanan jurang lah, sebelah kiri laut. Kenapa taruh di Manado? Karena gengsi tinggi toh. Mau ke gereja masa naik motor. Secara orang Manado kalau di gereja pasti sasak di rambu. Horor semua. Setinggi Monas sih. Nah kalau di sasak tinggi tuh helm mau taruh di mana? Jadi Oma bilang sewa auto jo sayang, sewa dari hari Jumat sampai hari Minggu. Sampai hari ini nak pernah kosong tuh auto, balik modal cuma 1 tahun lebih. Dan yang tak kasih tahu Pak keluarga, karena Mongol jualan di Mantos, jualan almond crispy, bulan pertama untung 32 juta, bulan kedua bangkrut 16 juta. Ini Pak ini benar-benar asli. Karena di saat Mongol jualan itu, Mongol ke Jakarta datang orang Babli, tolong bilang Pak Mongol kita DP memakai ADP anak, dia ambil 5 toples. DPB datang lagi bilang Pak Mongol ADP mama nih kita kasih PKKP anak dong, ambil sama ujung-ujungnya bangkrut kita. Nih ada yang tak jual karena semua mengaku saudara. Apa sayang itu? Oke. Ini Mike kasih ada beli di mana saya? Ada beli di Jayapura, hidup mati. Baptis dia dulu nih Mike biar hidup terus. Oke. Dek. Mongol pe anak umur 11 tahun. Dulu umur begini, Bapak Ibu mau kasih tahu anak yang paling enak itu anak pria, laki. Anak cewek, oh haleluya. Anak cowok 3 bulan sekali beli sepatu jadi. Anak cewek begini, aduh Tuhan. Dia lihat barang dia tunjuk bagus tahu.
Dia bagus itu ini. Dia tunjuk semua bangku papa. Mongol mau marah berdosa. Mongol pe anak setahun, dia pas masuk kelas 4 SD dia pulang. Kata suster, uang jajan sekarang per hari jadi 300.000. Tuhan 300.000 DP jajan tiap hari. DP oma di belakang babunyi, anak cuma satu, kasih Jo. Oh iya, oke lah. Anak satu-satunya tuh oke, kasih 300, 7 bulan gantung itu. Tak beli Alphard nih doi. Nomor ke sekolah, kanya pada suster, sus, berapa uang jajan? Loh Pak, uang jajan kan kebutuhan sekolah per hari 20.000. Oh 20? Kenapa dia bilang Pak kita 300? Mongol pulang dia datang, Mongol tanya, cek, duit jajan sekolah berapa? Segitu Pi. Segitunya berapa? Segitu. Karena diajarkan dari kecil tak boleh berdusta, jadi segitu. Berapa segitunya? Ya segitu sebenarnya. Soalnya tadi papi ke sekolah kata suster 20.000, nah segitu. Nah terus sisanya mana? Diambil oma. Ya ternyata mama kote mafia. Ya Tuhan. Mami keluar dari dapur dia katanya, Mi sini. Mau tanya dulu dia jajan sekolah berapa? Ini berapa kan? Tadi suster bilang 20.000. Berarti mami kan yang ambil 80.000. Ingat baik-baik nih, yang orang Manado yang hadir malam hari ini, kalau orang tua hanya naik 2 oktav, cepat lari. Karena pasti itu mama akan baketo 2 hari 2 malam. Karena pas Mongol begitu, mami Piswa langsung, oh nggak mau titip ATM. Beda. Daripada dia ngomong, anak kecil kita yang urus, jangan Mi pegang tuh ATM. Langsung mami bilang begitu, wah jadi biar mami santai. Karena gara-gara dia kita bangkrut. Mau kasih pulang ke Manado, sunyi ada yang mau terima. Tenang, so transfer dia punya, jadi dia aman. Mami punya kelemahan doi sayang. Taruh di amplop luka. Mongol juga lakukan begitu. Pas Mongol bilang mama begitu di TV, mami pulang. Dia lihat dari jauh, oh sini Ngana. Nah ada otak Ngana. Ngana bilang kita begini televisi. Ngana memang kurang ajar Ngana. Makanya masa kita keluaran, hormatilah ayah dan ibumu. Kalau salah ini mah Mongol taruh. Mongol ambil doi 4 juta. Mongol taruh di amplop putih yang khusus duka. Sil, otomatis nyata kunci tuh amplop. Mami obat sedong. Apa? Ada berkat. Hitung ya. Apa itu? Hitung. Mami ambil, dia balik belakang. Ya sampai 2 detik dia balik, memang anak mama gak ambil. Berubah 4 juta sayang soalnya. Biasa jajan 300, sekarang 4 juta. Jadi bapak ibu ini kabar ini saya yang doa. Jadi malam hari ini opa sehat. Nama siapa? Andreas Napo. Andreas sama di murid Tuhan Yesus nama kan. Om tante nama siapa? Nur Saramanungga. Oh, orang Sanger orang Talaut. Oh bela. Iya. Mana orang Manado? Yang Langoa. Oh orang Manado mana? Suami istri berarti. Jadi aku mau dibatasi oleh kursi. Oke. Nana bukan orang Manado bukan? Nado. Bahasa Manado. Belajar. Nama siapa? Daniel. Orang Manado nama memang Alkitabiah semua kan. Daniel, Markus. Kenapa nggak ada nama Yudas? Ada Yudas di sini. Ya toh? Di Manado itu kalau dikasih nama Sakeus pasti dia pendek. Karena sesuai Alkitab Sakeus orang pendek. Ini Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, semua senang, semua bahagia. Ada orang minsel, coba angkat tangan. Nih minsel mana rek kasih?
Tareran, rumong atas. Oh, orang Tareran. Sabar itu bupati ya. Jadi baru Aduh, memang dia hafal. Siapa lagi orang Minsa? Orang Minut? Ini jadi gereja banyak orang Nado kan? Oh, orang Minahasa. Orang Nado kalau ke gereja, perbedaan gereja di Nado dan Papua, mongol so cross check Pak Bupati. Di Nado di mana gereja pasti di Pisang Warung. Karena korban tukar derma. Jadi orang di Manado kalau persembahan pas perhitungan masih ada 500, doi 2000 busu. Karena bertukar di sebelah. Bagaimana mau diberkati Tuhan kalau ngasih yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Hari ini kalau kita mau memberi buat Tuhan, mau atau memberi yang terbaik, setuju? Setuju? Ih, Bapak di surga, di Papua mujizat nyata kan? Ini bohong Mbak Bua begini. Ih, besok kasih masuk berita. Ada pohon Mbak Bua balon. Mana tapi tamang ini cewek MC tadi? Sepulang? Di sepulang? Ada di sini. Kenapa dia? Oh Tuhan ini cewek dan adiknya. So ada suami ibu. Oh mau ambil main. Oh Tuhan. Tak kira pramugari. Tapi rok pendek. Mana barangnya di Manado kok ada pakai di oma-oma langsung obat cerita di belakang sampai anak doanya ada otak. Masa rok itu pendek. Saif, nama benernya sudah kita mau pulang. pergilah dengan selamat dan jangan berbuat dosa lagi. Ini orang udah baik bagus, nama siapa? Habis kita pakai ropene begini dapat bicara. Aduh, kasihan orang ini, kasihan lama di gereja Protestan. Kalau begitu kita begini, Jo. Beli pameti dah. Iya. Oh boleh. Kalau mari mongol tampil di acara HUT HKGB. Iya. Namanya HUT Bayangkari. Baik. Di Polda Bali paling terakhir. Oke. Kebetulan mongol POM ke Polda Bali Om Beto. Oh, tapi orang Bali orang mana? Iya. Pas mongol sostenap orang so lucu, mongol bingung mau minta doi. Mari kita tertawa. Iya dari pagi. Ya jadi. Iya. Karena pas mongol lagi stand up, Om lagi tertawa-tertawa, tahu ada telekonferensi dengan Pak Kapolri. Oh begitu. Ya jadi mau minta beli Akhirnya jajan. pulang begitu saja. Iya Mongolnya kasihan. tidak pegang uang. Oh, artinya pegang doi, cinta lo bebasar. Oke. Berarti Mongol masuk pegadaian. Tapi jangan lupa saya. Apa? Tidak semua yang berwarna kuning itu Emas. emas. Baik, Bapak Ibu silakan periksa Iya. cincinnya. Bye-bye karena Bye-bye. ada kongguan perante dan rosgor. Gitu. Orang di Manado kasihan kongguan orang ya makan. Di perante itu nggak ambil. Cuman pakai lem 5.000 jadi galang itu. Kalau ke gereja angkat tangan. Cih, daripada wow mas, berarti itu 10 gram say. Iyo, Berarti kita kote mau- sok hijau tuh jari. So luntur kote, aduh Berarti Bapak Ibu yang rantai so mirip-mirip konggon lebih baik diakan. Iyo saya. Ganti model, Jo. Betul, sebenarnya kalau soal perhiasan itu nggak usah beli yang besar-besar. Betul. Mongol juga begitu, kasihan sebenarnya. Langsung lihat tuh DP warna. Boleh kita pegang kalau bagi ini nanti cindia keluar tidak? Cindia Itu keluar. kasihan gula-gula Fox. Bapak Ibu mau lihat ini? Ada. Ini gula-gula Fox sayang. Oke. Kalau kita pakai cuka dia jadi keras. Berarti kalau Ini boleh tak kena air nanti. Mongol lapar, Mongol cilat. Ini ada sobai, sesepuh kita Oh, kasih. iya. Karena itu keturunan manusia bukan anjing. Anjing. Mongol dan Tapi- tadi Mongol pun cara-cara bicara mungkin acting. Memang begitu. Ya, kita ada sakit puru sebenarnya. Oh sakit perut. Ada tahan puru dan biar dapat lihat bah. Oh begitu. Soalnya Pak kan Iya. bagus tuh. Jadi malu nih Bapak Kapolda. Iya, Masa masa- tahan poro. Iya, tahan perut Oh sudah. begitu. Padahal Tapi belum. jangan begitu ya. Orang Papua asli kan? Tidak. Orang mana anak? Aku bukan. Aku putih kulit, rambut lurus. Aku Papua juga. Oh, berarti cantik ya. Iya. Iya. Suka gitu. Ya no Tuhan. Kita baru bilang begitu dia so stres. Aduh deh.
Saya bye-bye berobat, ada rumah sakit jiwa di sini. Makanya kita penyakit begini so lama. Oh. Penyakit GR di Papua Manokwari ini banyak. Besok butuh pelepasan. Tapi saya sebenarnya kan acara malam ini acara luar biasa. Betul, Mas. Ada kemarin kan tanggal 25 ada seminarnya tuh. Nah, hari ini ada Om Mongol, sama Om Harvey. Iya. Ya, tuh. Dulu soalnya Mongol sempat kerja Iya. di satu usaha yang kebetulan Mongol Dikelola Petelen oleh- adalah bagian dari Om Harvey punya. Wah, luar biasa. Dulu kan Mongol root manager sebuah manajemen artis. Wow, dan akhirnya sekarang jadi artis. Jadi artis, puji Memang Tuhan. jalan Tuhan Mongol ya. Tapi Mongol Jalan kita Tuhan. jalan Tuhan. Siapa yang baru? Sabar Tuhan Di kayaknya. jalan Tuhan. Tuhan pe jalan Mongol yang baru. Sebenarnya bahasa aslinya itu rencana Tuhan. Iya, baik. Jalan Tuhan yang ada di sini jalan Sudirman. Ada jalan. Oh iya, betul. Ada Iya, jalan Tuhan. betul. Jadi berbahasa Indonesia itu yang baik dan Baik, benar. baik, betul, gitu. betul. Betul. Jadi bukan Tuhan pe jalan, tapi Bukan. memang Tuhan pe rencana. Rencana Tuhan yang pernah gagal dalam hidup Luar kita. biasa. Mongol kita boleh tanya satu hal? Boleh? Mongol pe muka memang dari dulu begitu? Darah Yesus. Pak Kapolda, kira-kira kalau Mbak Piki kalau pukul kan 170 apa 351 Pak? Yang mana paling murah ini Pak? Sebenarnya muka ini sebenarnya pernah mau operasi. Tapi Ini jujur, saya kebetulan kenal dengan Ini bukan anaknya. stand up, ini betul. Ya, bukan. Saya kenal baik dengan anaknya Pak Wakil Presiden dulu Pak Sudarmono. Kan mempunyai klinik kecantikan. oke. Kayak Ibu Ratna Sarumpait kan itu kan klinik kecantikan juga Iya, kan? iya. Nah kita merubah muka sejujurnya, cuman pingin hidung mancung. Begitu. Itulah alasannya kenapa kacamata di atas. Karena Supaya- kalau di bawah dia Ya, akan luncur jatuh. ke bawah. Daripada rupa Bapak Liong lagi tuh mainnya. Gitu. Jadi kita taruh di atas. Kita bilang pada dia mau mancungin hidung. Iya. Jadi Mongol suruh puasa. Ha-ha. Nah pas pulang rumah itu kayak ada yang ngingetin gitu. Baik. Kalau Mongol mau pingin jadi ganteng, apakah kegantengan itu bisa mengalahkan Aliando? Tidak mungkin. Ganteng-ganteng serigala? Kita bermain di sinetron itu. Oh begitu. Mongol Cuman jadi apa? bapak Serigala? dia, bro, otot tabraknya meninggal pulang. Oh, cuma satu Jadi episode. kasihan kita bermain sinetron, kasihan nggak ada yang enak, jatuh dari Oh, pohon. begitu. Itu rencana Tuhan atau bagaimana? Cocok dengan muka. Oh iya, betul. Cocok dengan muka cuman begitu, jatuh dari pohon, otot tabrak, masuk di got. Begitu saja. Di ya? Maija pengen ke Mekah, judulnya babi ngepet, kita cuma pegang-pegang babi. Saya cari dia di YouTube, ada serius. Jadi kita cuma polo-polo babi, nggak ada dialog, cuma bayar. Ya sayang dia Arjo. Itu bukan kan doi. Betul. Itu. Betul. Soalnya kalaupun kita dialog cuma dapat lihat Kepala, batang kepala. Alek. Iya. sudah aja yang penting dapat muka. Tetapi ya puji Tuhan sampai hari ini stabil. Betul, eksistensinya. Yoi, kan Tuhan yang menjanjikan akan Yes. menjadi kepala bukan jadi babi. ekor. Oh salah, bukan jadi Darah ekor. Yesus. Tadi suka pegang-pegang babi. Itu alis asli jago kali tato oleh saya. Kalau dia ciri ke bawah pororo no mama punya. Kita tato. Jangan tato. Oh Tuhan nih. Tato alis. Tato alis jangan mah. Karena mau murah. Ini pakai snowman. Oh spidol. Sekarang kita kira kok cantik-cantik betul, mas ternyata kok lebih gila dari kita. Itu Tuhan DP alis lu dia pakai snowman. Kalau mana alis ada yang lebih murah. Apa itu Mongol? Obras alis. Ada di mana? Dia Mongol? per meter. Iya. 1 meter 4 orang. DP alis dia bagian per Terima kasih, loh, terima kasih, Tapi Tuhan nggak berkah. apa-apa. Hari ini kan adik-adik DP banyak. Iya. Kang. Tapi Orang Mongol kan kita super doa Tuhannya sampai turun hujan. ih Kita harus bawa kita pemuka nanti. Tahu? hujan berkat kan tercurah. Iya, itu buat bapak ibu sekalian, buat saya yang alisnya seperti ini tidak. Oh kasihan, so itu kasihan yang jangan Iya, rubah. itu memang rencana Tuhan, ya. Tuhan so bikin bagi itu buktinya Mongol. Saya bisa merubah kayak Om Harvey. Sebenarnya. Thailand murah. Oh coba Mongol Mongol datang kemari kita mau lihat Mongol pemuka di Om Harvey kan siapa yang lebih ganteng? Saya nggak nape selop, nape sepatu rupa luntur sebelah kuning, sebelah semua lebah putih. Aduh, kita kira cuman rantai kongguan tinggal nape selop, Ternyata kita pakai sepatu juga. Oh.